Sabtu 12 Februari 2022, polisi menangkap satu pelaku dalam kasus pembunuhan seorang pria di Taman Pemakaman Umum Kober Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, yang terjadi pada 10 Februari 2022. Kamu masih ingat dengan kasus ini? Berdasarkan hasil pemeriksaan, seorang wanita diduga menjadi otak di balik pembunuhan korban yang bernama Vicky Firlana. Polisi menyebut pembunuhan diduga karena adanya hubungan dekat antara pelaku dan korban. Selain itu, pembunuhan terhadap korban juga telah direncanakan sebanyak 3 kali. Kombes Budi Herdi Susianto, Kapolres Metro Jakarta Selatan, mengatakan bahwa eksekutor pembunuhan adalah 2 laki-laki dengan motif ekonomi. Karena setelah pemeriksaan, eksekutor mengaku dibayar oleh otak pembunuhan yang mana adalah wanita berinisial LN sebesar 1 juta rupiah. Jadi, kedua eksekutor adalah pembunuh bayaran atau bounty killer kayak di film-film. Ini bukan kasus pembunuhan menggunakan jasa pembunuh bayaran pertama di Indonesia. Sebelumnya juga sudah pernah terungkap kasus pembunuh bayaran yang korbannya mulai dari pejabat, konglomerat, public figure, sampai pengacara. Berikut 7 kasus pembunuhan yang melibatkan pembunuh bayaran atau bounty killer di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, kamu harus dukung channel ini dengan subscribe dan share video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan informasi menarik yang terjadi di sekitar kita. Kasus pembunuhan Syafiuddin Kartasasmita. Kasus pembunuhan ini gempar pada 2001 lalu. Syafiuddin Kartasasmita, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, tewas ditembak pada 26 Juli 2001. Publik menduga-duga peristiwa tragis itu berkaitan dengan kasus tukar guling Goro Batara Sakti, kasus yayasan milik HM Soeharto. Syafiuddin tewas ditembak ketika hendak menuju ke kantor. Hakim Agung yang menduduki jabatan terakhir sebagai Ketua Muda Bidang Pidana itu ditembak oleh 4 orang mengendarai Yamaha RX-King. 4 peluru bersarang di tubuh Syafiuddin hingga dia tewas. Peristiwa penembakan itu melibatkan nama pengusaha besar Hutomo Mandala Putra, anak bungsu mantan Presiden Soeharto. Bahkan Hutomo Mandala Putra sempat divonis 15 tahun penjara dalam kasus itu. Bukti kuat yang menjerat Tommy Soeharto, sapaan gaul HMP, antara lain dari keterangan 2 eksekutor, yaitu Mula Warman dan Noval Hadad. Mula Warman dan Noval Hadad ditangkap pada 7 Agustus 2001. Hasil pemeriksaan, Mula Warman mengakui telah menerima order dari Dodi untuk melakukan pembunuhan Syafiuddin Kartasasmita. Pembunuhan Budiarto Angsono di Rut PT Asaba. 3 tahun setelah kasus pembunuhan menimpa Hakim Agung Syafiuddin, kali ini giliran Budiarto Angsono, Direktur Utama PT Aneka Sakti Bakti atau PT Asaba pada 19 Juli 2003. Sebelum Budiarto, anak buahnya lebih dulu jadi sasaran pembunuhan, yakni Paulus Tejakusuma. Paulus menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Asaba. Dia ditembak 2 orang pengendara motor di Jalan Angkasa, Jakarta Pusat di depan Hotel Golden pada 6 Juni 2003. Pembunuh bayaran berhasil menyerangkan peluru ke dada dan leher Paulus, namun Paulus selamat dari kematian. Baru 6 pekan kemudian, pada 19 Juli 2003, sejumlah pembunuh bayaran beraksi membunuh Budiarto Angsono yang saat itu sedang bersama pengawal pribadinya, Serda Edi Siep, seorang anggota Kopassus.
Keduanya ditembak mati sekitar pukul 5.30 sore waktu Indonesia Barat di depan lapangan basket gelanggang olahraga Sasana Kreda Pluit, Jakarta Utara. Tak sulit bagi aparat kepolisian mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Sekitar 2 pekan kemudian, yaitu pada 31 Juli 2003, polisi menangkap 4 anggota marinir yang diduga terkait kasus pembunuhan Budiarto, yaitu Kopda Marinir Suud Rusli, Kopda Marinir Fidel Husni, Letda Marinir Syam Ahmad Sanusi, dan Pratu Marinir Santoso Subianto. Keempat anggota marinir itu merupakan pengawal pribadi Gunawan Santoso, mantan menantu Budiarto sendiri. Gunawan Santoso, selain mantan menantu Budiarto, juga pernah menjabat sebagai eksekutif di PT Asaba. Tapi dia terjerat kasus penggelapan dana perusahaan sebesar 25 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, pada 2002 dia divonis 28 tahun penjara. Pada 16 Januari 2003, dia berhasil kabur dari LP Kuningan, Jawa Barat. Dalam masa pelariannya, dia melakukan face off atau merubah wajah, terutama bentuk mata, hidung dan bibir, juga mengganti identitas. Ia bersembunyi di Geria Kemayoran dengan uang sewa sebesar 1,8 juta rupiah per bulan. Gunawan tak lupa melengkapi penampilannya dengan mobil mewah. Dalam masa pelariannya itu, Gunawan merancang aksi pembunuhan terhadap Paulus Tejakusuma dan mantan mertuanya Budiarto Angsono. Usai 4 anggota marinir tertangkap, Gunawan dicokok pada 12 September 2003. Pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain, Direktur BUMN PT Putra Raja Wali Banjaran pada 2009 ini menjadi kasus pembunuhan terbesar setelah pembunuhan bos PT Asaba pada 2003. Kasus ini melibatkan banyak orang-orang besar, salah satunya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pada waktu itu, Antasari Azhar. Nasruddin ditembak mati usai main golf di Modern Land Tangerang pada Sabtu 14 Maret 2009. Selain Antasari, nama-nama besar lain yang terlibat adalah Komisaris Besar Polisi Wiliardi Wizard dan Sigit Haryo Wibisono, pengusaha namun lebih diduga Markus alias maklar kasus. Nama-nama eksekutor yang disewa adalah Eduardus Ndopombete alias Edo, Hendrikus Kiawalen, Daniel Daen Sabon, dan Heri Santosa. Mereka disewa Wiliardi melalui Jerry Hermawan Law. Kasus pembunuhan Holly Angela Hayuwinanti. Kasus ini adalah kasus yang melibatkan pembunuh bayaran paling anyar. Korbannya adalah Holly Angela Hayuwinanti. Dia ditemukan tewas di kamar lantai 9 AT Tower Ebony, Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Belakangan, penyidik Subdit Kejahatan dan Kekerasan di Treskrimum Polda Metro Jaya menetapkan Gatot Supiartono sebagai tersangka. Gatot merupakan pejabat senior Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dia terlibat kasus pembunuhan berencana terhadap Holly Angela Hayu yang ditemukan bersimbah darah di apartemennya di Kalibata City, Jakarta Selatan. Pembunuhan Tan Haritantono.
Kasus pembunuhan ini terjadi pada 2012 lalu. Mendadak publik dikagetkan dengan pembunuhan Tan Haritantono, bos PT Sanex Steel. Nama pengusaha yang akrab dipanggil Ayung ini santer diberitakan karena jadi korban pembunuhan sadis. Ayung ditemukan tewas dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya di kamar 2701 Swiss Bell Hotel, Jakarta Pusat. Pembunuhan ini terjadi pada Kamis 26 Januari 2012. Kasus ini melibatkan belasan orang kelompok K. Kelompok ini terkenal sebagai pentolan dalam peta bisnis pengawalan, jasa pengamanan, dan penagihan utang di ibu kota. 5 orang dari kelompok K ditahan polisi dan dijadikan tersangka kasus pembunuhan berencana. Mereka adalah Chandra, Tuce, Ancola, Dani, dan Kupra. Belakangan, polisi juga turut menyeret pimpinan mereka, John K. Kasus ini konon melibatkan John K dan 2 rekannya, Joseph Hungan dan Muklis B. Sahab. John K divonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 12 tahun penjara, sementara 2 rekannya masing-masing 1,5 tahun penjara. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menambahkan hukuman John K menjadi 16 tahun penjara. Pembunuhan Bidan Dewi di Medan. Pembunuhan Bidan Nurmala Dewi Tinambunan diungkap Kepolisian Resort Kota Medan. Setidaknya 8 tersangka pembunuhan ditetapkan. Seorang diantaranya adalah mantan polwan dan 2 anggota polisi aktif. Kasus ini terjadi pada Kamis 7 Februari 2013 lalu. Dewi ditembak mati di depan rumahnya di Jalan Pertahanan Gang Indah, Dusun 6, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Penembakan dilakukan Rizky Dharma Putra alias Gope atas perintah dan penyediaan senjata dari para tersangka yang lain. Belakangan diketahui, kasus ini berlatar belakang cinta segitiga. Idawati Pasaribu alias Nenek marah setelah mengetahui suaminya punya hubungan khusus dengan Bidan Dewi. Perempuan tua ini membunuh Dewi menggunakan tangan orang lain. Polisi menemukan aliran dana sebesar 300 juta rupiah. Ida membantah, tapi polisi memiliki bukti dan keterangan berbeda. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Medan, Kompol M. Yuris Marzuki, tersangka Ida melakukan pembayaran kepada Rini Darmawati alias Cici, warga Batam, Kepulauan Riau. Rini merupakan pihak yang menjalankan rencana pembunuhan hingga korban tewas. Pembayaran itu berlangsung di Jakarta pada 8 Februari 2013 atau 1 hari setelah pembunuhan berhasil dilakukan. Dari biaya 300 juta rupiah yang diperoleh Rini tersebut, sebanyak 20 juta rupiah dibayarkan untuk eksekutor, yakni tersangka Rizky Dharma Putra alias Gope, warga Padang, Sumatera Barat. Belakangan dalam penangkapan, polisi menemukan barang bukti uang sejumlah 260 juta. Tersangka Ida membantah mengeluarkan perintah eksekusi terhadap Nurmala Dewi. Ida juga membantah kenal dengan terdakwa yang lain. Namun polisi sudah mendapatkan keterangan sopir Ida yang mengantarkan Ida untuk bertemu tersangka Rini di kawasan bandara. Pembunuhan Imran Rey pada 2003. Kasus pembunuhan Imran Rey ini berdekatan dengan kasus pembunuhan bos PT Asaba. Kasusnya sama-sama terjadi pada September 2003. Imran Rey ditemukan tewas di dalam mobilnya dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya di sekitar Kalimalang, Jakarta Timur.
Imran dibunuh oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh Dwi Arianto alias Hussein Karbala, warga perumahan Taman Laguna di Cibubur, Jakarta Timur. Menurut Kapolda Metro Jaya saat itu, Irjen Pol Makbul Padmanagara, Dwi Arianto menyewa pembunuh bayaran dengan imbalan 300 juta rupiah yang melibatkan sejumlah anggota dan mantan anggota TNI. Motifnya, Dwi Arianto merasa ditipu oleh sang pengacara. Peristiwa berdarah ini bermula pada 2002. Ketika itu, Dwi Arianto, pegawai eselon 5 di Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, dimutasi ke kantor wilayah pajak Jawa Timur di Surabaya. Kepindahan itu membuat Dwi tidak betah. Singkat cerita, dia kenal dengan Imran Rey. Menurut Dwi, Imran Rey mengaku punya kenalan sejumlah pejabat di Dijen Pajak. Kepada Imran, Dwi meminta bantuan agar dirinya dikembalikan ke Jakarta. Imran menyanggupi dengan syarat Dwi menyediakan dana sebesar 650 juta rupiah. Celakanya, hingga pertengahan 2003, janji Imran tak ditepati. Akhirnya Dwi kesal, lantas menyewa seorang bintara tentara untuk membunuh Imran dengan imbalan 300 juta rupiah. Akhirnya pada 3 September 2003, masyarakat menemukan jasad Imran Rey dalam sebuah mobil di sekitar Kalimalang, Jakarta Timur dengan penuh luka tusukan. 4 hari kemudian, polisi berhasil membekuk pelakunya. Beberapa hari kemudian, polisi membekuk Dwi Arianto di rumahnya. Itu tadi beberapa kasus pembunuhan yang melibatkan pembunuh bayaran di Indonesia. Kalau ada kasus lain yang masih kamu ingat, ingetin kita ya.